Calon nurse baru memasuki ruang pelantikan. Calon nurse bersama seluruh hadirin dimohon berdiri. Dekanat beserta rombongan memasuki ruang pelantikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh hadirin dilanjutkan dengan himne Gajah Mada.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan keberkahan bagi kita semua. Yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dan Direktur Rumah Sakit Sejaring FK KMK UGM atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati, Pengurus Kagama Komisariat Kedokteran FK KMK UGM. Yang kami hormati, Dekan yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FK KMK UGM. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Keperawatan FK KMK UGM. Yang kami hormati, Ketua Departemen di Lingkungan FK KMK UGM. Bapak dan Ibu dosen, tenaga kependidikan, para rohaniwan-rohaniwati, para calon nurse baru beserta keluarga, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta saudara pada acara pelantikan nurse periode kedua tahun akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada pada hari ini, Kamis 27 Januari 2022. Pengambilan Sumpah Nurse Baru Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Calon nurse baru yang berada di ruangan ini maupun yang berada di tempat masing-masing melalui video conference, disilahkan untuk berdiri menempatkan diri. Rohaniwan-rohaniwati dimohon untuk dapat mendampingi calon nurse baru yang akan disumpah. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Ketua Departemen Keperawatan Medikal Bedah FK KMK UGM, Bapak Kudasi Aulawi, SKP MKes MNSC PSD, disilahkan untuk mengambil sumpah nurse baru. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Bersedia. Perlu kami informasikan bahwa sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di ruangan ini maupun di ruang Zoom, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa
karena Tuhan Maha mengetahui. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Sumpah nurse. Saya di hadapan Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, sebagai nurse, dengan ini menyatakan bersedia mengucapkan sumpah nurse sesuai dengan agama, kepercayaan yang saya anut. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah bahwa. Untuk yang beragama Hindu, Om Attah Paramisesa saya bersumpah bahwa. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan nurse. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai nurse. Saya akan menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui kepada orang lain karena kepekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai nurse. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan keperawatan saya untuk suatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap individu insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan klien. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan jenis kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap klien. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Keperawatan Indonesia
yang berdasarkan Pancasila. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Rohaniwan, rohaniwati, dan perwakilan nars baru disilakan kembali ke tempat. Hadirin dan nars baru dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah penandatanganan surat sumpah ners secara simbolik oleh perwakilan ners baru. Kepada ners Sarah Niki Najah, disilakan menempatkan diri. Penyerahan sertifikat profesi ners baru oleh dekan yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD. Kepada orang tua ners baru yang disebutkan namanya, disilakan berdiri di tempat masing-masing. Yang pertama, Nurse Angela Dwi Hesti Arining Tias, putri dari Bapak Gatot Ari Santoso. Nurse Aprilia Susanti, putri dari Bapak Gino. Nurse Diah Alfian Nurul Khotimah, putri dari Bapak Mulyana. Nurse Etika Ratnasari, putri dari Bapak Joko Purnomo almarhum. Nurse Evi Ratnasari, putri dari Bapak Sukidi.
Nurse Evida Sofiana, putri dari Bapak Sugiarto Isnaini. Nurse Evita Dwi Nastiti, putri dari Bapak Hardi Bujono. Nurse Fajar Pawestri, putri dari Bapak Hari Widodo. Nurse Fayarani Yuliandini, putri dari Bapak Yulianto. Nurse Febri Arif Setiawan, putra dari Bapak Taswiarjo Winarjo. Dilanjutkan dengan Nurse Fitria Uswatun Hasanah, putri dari Bapak Nur Hamid almarhum. Nurse Frida Farah Husna, putri dari Bapak Nur Iman Esos. Nurse Frida Rashid, putri dari Bapak Abdul Rashid Ridho. Nurse Gaviota Kalis, putra dari Bapak Agusta Febri. Nurse Isma Syafira Pratama, putri dari Bapak Munjamil. Nurse Larissa Octavia Syafri, putri dari Bapak Insinyur Syafri. Nurse Marini Karunia Dewi Setiani, putri dari Bapak Joko Setiono.
Nurse Masayu Nisha Arini, putri dari Bapak Masagus Ahmad Ashari. Nurse Nafisha Laili, putri dari Bapak Suryanto. Nurse Niwayan Ayu Maharani, putri dari Bapak Imade Ada. Nurse Novian Banu Saputra, putra dari Bapak Bambang Eko Priyanto. Nurse Rusda Ansyari, putri dari Bapak Jiwo Saputro. Nurse Sarah Niki Najah, putri dari Bapak Kuswanto. Nurse Zulfa Hidayah, putri dari Bapak Mukarobin. Nurse Cindy Surya Karolin, putri dari Bapak Dr. Andes Sugiyatno. Nurse Devina Ngeksi Hari Laksono, putri dari Bapak Widodo Laksono SH. Nurse Adinda Septia Ningtyas, putri dari Bapak Gatot Santoso almarhum. Nurse Bestari Intan Kusuma Ningtyas, putri dari Bapak Jumarlan SPD. Nurse Melinda Wardani, putri dari Bapak Waris.
Nurse Nadia Atina Solihati, putri dari Bapak Sumarso. Selanjutnya kami akan membacakan calon nurse baru yang bergabung melalui video conference. Kepada Pak Hamim bisa diperkenalkan duduk. Selanjutnya, Nurse Gesti Anita Solihat, putri dari Bapak Sukarji Prapto Wiharjo. Nurse Ernita Dewi Nuraini, putri dari Bapak Muhammad Muhadi. Nurse Sri Wahyuningsih, putri dari Bapak Sumadi. Nurse Ainita Naufi Farka, putri dari Bapak Saiful Anwar SAG. Nurse Alif Hanifuddin, putra dari Bapak Supriyadi. Nurse Andri Cipta, putra dari Bapak Anton. Nurse Anissa Bagas Nurwijayanti, putri dari Bapak Suripto. Nurse Anissa Risnasari, putri dari Bapak Dr. Andes Haris Muhtadi MMPD. Nurse Dea Aryas Nugrahani, putri dari Bapak Sugeng Nugroho. Nurse Detya Khairunisa Kusumastuti, putri dari Bapak Saryana. Nurse Dina Ristiana, putri dari Bapak Widodo. Nurse Dini Kristianingsih, putri dari Bapak Triono. Nurse Esti Wijayanti, putri dari Bapak R. Darmawan. Nurse Farah Indria Hanifa, putri dari Bapak Mustafa. Nurse Fibriana Winda Pramesti, putri dari Bapak Supranto almarhum. Nurse Fitria Alivia, putri dari Bapak Zainal. Nurse Florentina Amelia Saraswati, putri dari Bapak Rogatianus Narakunta Setijadi. Nurse Francisca Ika Ayu Oktaviani, putri dari Bapak Eka Sri Nursena. Nurse Francisca Wulandari, putri dari Bapak Supriyono. Nurse Laras Puspita Arum, putri dari Bapak Gadang Prabowo. Dilanjutkan dengan Nurse Luklu Latifah, putri dari Bapak Subekhi. Nurse Mutiara Anisha Zahra, putri dari Bapak Basri Murad almarhum. Nurse Nadifah Azahra Yumna, putri dari Bapak Endra Sihana SIP almarhum. Nurse Nadia Ovi Syarifah, putri dari Bapak Tulus Suroyo. Nurse Noni Islami, putri dari Bapak Daryadi. Nurse Penta Akhirul Awal, putri dari Bapak Dr. Prianto M.Com. Nurse Pipit Rahmawati,
putri dari Bapak Mustafa. Nurse Rida Wahyuning Tias, putri dari Bapak Jumadi. Nurse Rona Perdana, putri dari Bapak Sukirman SIP. Nurse Sabila Rahma Utomo, putri dari Bapak Suciawan Budi Utomo SEMSI. Nurse Salsabila Rohadatul Aishi Sunario, putri dari Bapak Sunario. Nurse Salwa Nada Akfi Arofah, putri dari Bapak Agus Erwanto. Nurse Shindi Fitria, putri dari Bapak Suprapto. Nurse Sulistina Alifah Purbaningrum, putri dari Bapak Dr. Andes Sularjo. Nurse Syifaul Husna, putri dari Bapak Muhadi Susanto. Nurse Tunjung Arini Budi, putri dari Bapak Budi Saksono. Nurse Vicky Oktavia Putri, putri dari Bapak Helmi Effendi SH. Nurse Yola Novelia Arini, putri dari Bapak Mahmoyo. Nurse Alivia Nurin Tansari, putri dari Bapak Jayin. Nurse Amalia Latifa Azizatina, putri dari Bapak Kodri. Selanjutnya, Nurse Antonia Krismonika Rani Putri, putri dari Bapak Laurentius Hendarto Agus Utomo. Nurse Aziz Arofik, putra dari Bapak Tri Irianta. Nurse Dayana Pangestu Fajri Java Sutra, putri dari Bapak Haji Saifullah SHI. Nurse Erma Hidayanti, putri dari Bapak Sukadi. Nurse Isnandita Emeralda Septiana, putri dari Bapak Muhammad Solah Sukrisno SE. Nurse Istighfarlin Widyanita, putri dari Bapak Sabtomo Handoko. Nurse Jihan Siti Latifa Lutfiah, putri dari Bapak Rahmat. Nurse Lailatul Munawaroh, putri dari Bapak Handaka Dwi Wardaya SPD MM. Nurse Melinda Widya Mukti, putri dari Bapak Insinyur Bambang Agus Sudewo almarhum. Nurse Nevira Yonanta, putri dari Bapak Harzul Taufan. Nurse Nur Atika Saraswati, putri dari Bapak Miswan. Nurse Nuraini Cendani Putri, putri dari Bapak Badarno. Nurse Rianisa Widatami, putri dari Bapak Hidayat. Nurse Rizka Wijayanti, putri dari Bapak Subarjo almarhum. Nurse Salma Rahmasari Hanifah, putri dari Bapak IR Toto Suharjanto MP. Nurse Siska Indriani, putri dari Bapak Suparmo. Nurse Tiara Rizky Wija Putri, putri dari Bapak Jamil Hadianto. Nurse Usi Hairani Frestia Rizka, putri dari Bapak Pridalyanto. Nurse Varianti Novia Anissa, putri dari Bapak Bukbis Pancawinarna. Ya, demikianlah seluruh
calon nurse baru yang dilantik pada hari ini. Kita menuju sesi berikutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki agenda yang selanjutnya, kita ikuti penyerahan kembali secara simbolik lulusan nurse baru kepada orang tua oleh dekan yang diwakili Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Perwakilan nurse baru atas nama Nurse Masayu Nisha Arini beserta wali disilahkan menempatkan diri. Kepada yang terhormat Dr. Ahmad Hamim Sadewa PhD disilakan. Prosesi ini sebagai simbol yang menandakan bahwa tanggung jawab FK KMK UGM sebagai lembaga pendidikan telah diserahkan kembali kepada orang tua. Foto dulu, dipersilakan foto dulu sebelum duduk. Dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin, kita ikuti laporan statistik kelulusan nurse baru periode kedua tahun akademik 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan FK KMK UGM. Kepada yang terhormat Ibu Haryani SKP MKes PSD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Utama RSA UGM atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan wahana praktek PSIK FK KMK UGM, kemudian yang terhormat Ketua DPW PPNI DIY atau yang mewakili, yang terhormat pengurus Kagama, kemudian yang terhormat Dekan FKKMK UGM, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Akademik Kemahasiswaan. Kemudian yang terhormat para Ketua Departemen Keperawatan, yang terhormat Sekretaris Program Studi Ilmu Keperawatan, yang terhormat para rohaniawan, dan yang paling berbahagia pada hari ini, para nurse baru yang baru saja dilantik, dan tentunya para orang tua nurse baru. Sebenarnya kami ingin mengundang semuanya ya hadir di sini ya. Namun karena kondisi jadi ini diwakilkan. Baik, izinkan saya untuk membacakan statistik pelantikan nurse baru PSIK FKKMK UGM periode 2 tahun ajaran 2021-2022, 27 Januari 2022. Sampai dengan hari ini, jumlah lulusan berjumlah 2.123 lulusan. Dan hari ini merupakan akad sumpah yang ke-40. Ada total 89 nurse baru yang dilantik hari ini, dengan jumlah wanita 83 orang dan jumlah pria 6 orang. Wanita masih mendominasi ya. Kemudian untuk IPK rata-rata, untuk IPK sarjana 3,54, sedangkan untuk IPK profesi 3,89. Rata-rata lama studi pada saat tahap sarjana 3 tahun 11 bulan,
dan pada saat tahap profesi 1 tahun 4 bulan. Untuk IPK profesi, ini ada 20 orang yang IPK-nya itu sempurna ya, nilainya 4. Yang pertama, ya saya baca agak cepat ya. Gesti Anita Solihat, Andri Cipta, Angela Dwi Hesti Arining Tias, Dea Aryas Nugrahani, Etika Ratnasari, Febri Arif Setiawan, Fitria Uswatun Hasanah, Frida Farah Husna, Frida Rashid, Gavieta Halis, Isma Syafira Pratama, Larissa Oktavia Syafri, Marini Karunia Dewi Setiani, Nadifah Az-Zahra Yumna, Nadia Ovi Syarifah, Novian Banu Saputra, Rona Perdana, Rusyida Ansari, Sahwa Nada Arofah, dan Cindy Fitria. Selamat buat nurse baru dan juga orang tuanya. Sedangkan untuk IPK Sarjana, saya mungkin bacakan 3 yang tertinggi ya. Yang pertama adalah Luklu Latifah dengan IPK Sarjana 3,91. Kemudian yang kedua Francisca Wulandari dengan IPK Sarjana 3,86. Kemudian yang ketiga, Sarah Niki Najah dengan IPK 3,82. Nah, ini untuk nurse baru yang terjauh ini ada Mbak Nur Atika Saraswati dari Bontang. Ya. Untuk komposisi agama ini agama Islam 82, Katolik 4, Protestan 2, Hindu 1. Ya, untuk sebarannya ini sebenarnya banyak ya. Yang mendominasi adalah dari DIY ada 35, tadi yang paling jauh dari Bontang 1, kemudian ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Tangerang. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sekali lagi selamat dan sukses buat para nurse baru dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan dekan yang diwakili Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kepada yang terhormat Dr. Ahmad Hamim Sadewa PSD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Sarjito atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Akademik atau yang mewakili, perwakilan dari institusi wahana praktik keperawatan, perwakilan dari organisasi profesi PPNI, perwakilan dari Kagama Kedokteran, kemudian juga para kepala departemen, sekretaris departemen, para rohaniawan, dan yang sangat berbahagia dan sangat kami banggakan, nurse baru, tentunya bersama dengan orang tua, dan segenap hadirin yang sudah hadir, baik secara luring maupun secara daring. Pertama, marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, termasuk pagi hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan juga kemudahan untuk menghadiri acara pelantikan nurse periode kedua tahun akademik 2021-2022 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Yang kedua, mohon maaf karena pada hari ini Ibu Dekan Profesor Dr. Ova Emilia berhalangan hadir karena ada acara yang lain. Ibu-ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, tentunya yang pertama selamat ya kepada nurse baru. Ya. Saya sangat berbangga dan berbahagia menjadi orang yang menyebut semuanya yang lulus ini, yang dilantik ini sebagai nurse. Nantinya kata nurse ini akan melekat. Ini adalah profesi seumur hidup. Jadi tolong dibiasakan nanti ya, kalau nanti dipanggil Bu Perawat, Bu Nurse gitu ya, oleh masyarakat, karena memang itu adalah profesi yang melekat. Tapi patut diingat bahwa hari ini adalah awal, bukan akhir. Hari ini para nurse baru sudah menyelesaikan perjuangan. Perjuangan yang cukup berat, bertahun-tahun ya, dengan penuh semangat, penuh dengan daya tahan yang tinggi, penuh dengan ujian, kesulitan, sampai dilantik sebagai nurse ya pada pagi hari ini. Ingat bahwa tugas berat sudah menanti. Bangsa ini masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan dari berbagai bidang, termasuk dalam bidang keperawatan. Tadi ketika mengucapkan sumpah nurse, ada satu kata yang menarik bahwa akan mengabdikan diri dengan kemampuan yang paling baik, yang paling tinggi. Ya, itulah yang harus diingat ya oleh sebuah nurse dan juga yang nurse dilantik pagi ini, bahwa tenaga kesehatan adalah suatu profesi yang sangat mulia, tetapi juga suatu profesi yang berisiko, mempunyai tanggung jawab tinggi, karena yang dipegang di tangan adalah nyawa manusia. Oleh karena itu kami berpesan bahwa dalam melaksanakan tugas ini, sekali lagi ingatlah sumpah tadi, bahwa kita para nurse akan bekerja dengan kemampuan yang tertinggi, dan jangan lupa bahwa nurse dan tenaga kesehatan yang lainnya adalah dalam konsep usaha. Keputusan akhir adalah ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah doa dari kita semuanya selalu mengiringi langkah ketika kita hendak mengabdi kepada masyarakat nantinya. Jadi jangan dilupakan supaya doa itu selalu mengawali, niat yang baik selalu mengawali setiap aktivitas profesi kita. Para nurse baru yang berbahagia, pandemi COVID-19 telah membuat kita banyak belajar, dan salah satu yang akan dihadapi di era pasca COVID adalah apa yang disebut sebagai transformasi digital. Sekarang pun dokter pun sudah digital, ada Halodoc, ada berbagai macam aplikasi yang memungkinkan konsultasi kesehatan itu secara online. Ini adalah suatu tantangan buat kita semuanya untuk menyesuaikan diri, untuk juga ikut bertransformasi juga menghadapi era digital yang nantinya sudah pasti di depan mata. Kalau tidak, maka kita semua akan ketinggalan. Karena perubahan adalah satu yang pasti. Yang kedua adalah
adanya kerjasama atau kolaborasi interprofesional, bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi yang luar biasa telah menyatukan berbagai profesi yang sebelumnya sudah bersatu, tapi lebih kuat lagi. Bagaimana semua profesi bahu-membahu merawat pasien ringan, sedang, dan berat, melakukan edukasi di masyarakat, melakukan vaksinasi bersama untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Jadi ini sungguh suatu pembelajaran bahwa antar profesi itu harus bisa bekerja sama dengan baik, dan nurse yang baru ini sudah mendapatkan bekal interprofessional education atau interprofessional behavior, sehingga nanti bisa bersikap baik dengan teman sejawat yang lainnya dan juga dengan para pihak yang memang bekerja dalam lingkup kesehatan, entah itu dokter, entah itu ahli gizi, entah itu nanti di administrasi kesehatan. Bahkan hubungan baik ini harus dijaga dengan para pimpinan setempat, mungkin ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ya, ada Pak Bupati dan sebagainya, supaya semua bisa bersama-sama bekerja dengan baik untuk kebaikan peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami berpesan kepada semua nurse untuk menjaga nama alma mater ini dengan sebaik-baiknya. Nama Universitas Gadjah Mada sudah dikenal sebagai universitas kerakyatan yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, kemasyarakatan, dikenal juga sebagai Universitas Pancasila yang sudah diketahui tidak hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Karena itu tolong dijaga betul nama alma mater ini. Setiap tindakan, setiap perbuatan tentunya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai masuk koran, ya, karena hal yang macam-macam. Kita akhir-akhir ini membaca di koran itu miris, banyak operasi tangkap tangan, ya. Untungnya bukan dari Gadjah Mada yang kemarin, ya. Jadi tolong sekali lagi dijaga betul nama alma mater. Dan yang kedua, tolong kalau ada kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan profesi, kompetensi, silakan, ada banyak sekali pelatihan-pelatihan ini. Para kadep ini, para kaprodi menyelenggarakan banyak sekali pelatihan-pelatihan, training-training baik yang pendek maupun yang mungkin training yang jangka panjang. Silakan dilihat, dicek mana yang tertarik, diikuti. Yang kedua, kalau masih ada kesempatan, juga ada pendidikan lanjutan. Mungkin ada S1, S2, S3, bahkan juga mungkin spesialis nantinya. Itu tolong dari sekarang mulai dipikirkan. Karena menuntut ilmu itu adalah dari saat kita lahir sampai nanti kita meninggal, sepanjang hayat. Jadi tolong tingkatkan ilmu ini sepanjang hayat, semampu yang bisa dilakukan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Hamim. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya penyematan PIN Kagama secara simbolik oleh nurse baru yang akan disaksikan oleh pengurus Kagama Komisariat Kedokteran. Kepada nurse Novian Banu Samutra, kami mohon untuk menempatkan diri. Kepada Dr. Yanri Wijayanti Subronto, PhD, SPPD KPTI, disilahkan untuk mendampingi dan menyaksikan penyematan PIN oleh nurse baru.
Dengan disematkannya PIN Kagama secara simbolik ini, maka seluruh nurse baru yang dilantik pada hari ini telah resmi menjadi anggota Kagama Komisariat Kedokteran. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti sambutan Wakil Nurse baru kepada Nurse Gaviota Khalis. Disilahkan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Program Studi dan Sekretaris Prodi Ilmu Keperawatan FK KMK UGM, Ketua Departemen di lingkungan FK KMK UGM, Direktur Umum RSUP Dr. Sarjito, dan Direktur Rumah Sakit Jejaring atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Ketua PPNI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Pengurus Kagama Komisariat Kedokteran FK KMK UGM, para dosen dan tenaga pendidikan, Bapak Ibu rohaniawan, orang tua dan keluarga kami yang tercinta, dan tentunya teman-teman seperjuangan saya lulusan nurse baru FK KMK UGM yang hari ini hadir langsung maupun hadir secara virtual yang amat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih sayangnya acara ini dapat berlangsung meskipun kita berada di tempat yang terpisah. Dengan kondisi seperti ini, kita juga menyadari bahwa tantangan harus selalu kita hadapi dan jarak bukanlah penghalang dari suatu kebaikan. Pada hari ini program studi ilmu keperawatan FK KMK UGM menghasilkan 89 lulusan nurse baru. Yang hari ini teman-teman saya semuanya nampak ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Sejujurnya saya sangat bangga berada di tengah-tengah lulusan nurse periode 2 angkatan 2021-2022 karena angkatan ini sejak awal dikenal sebagai angkatan besar. Hal ini tentunya beralasan karena kami memiliki jumlah mahasiswa profesi terbanyak atau terbesar dalam satu periode. Kemudian, pada hari ini, angkatan besar ini juga kembali mengukir pencapaian yang besar dengan lulusan nurse terbanyak dalam satu periode. Dan alhamdulillah, berkat kerja keras dan bahu-membahu dalam belajar bersama, tahun ini first taker angkatan kami lulus 100% ujian kompetensi nurse Indonesia. Tidak hanya dari segi kuantitas yang besar, pun angkatan ini memiliki kualitas yang tak kalah besarnya. Teringat, sudah berapa tempat di negeri ini yang kita jalin bersama demi mengharumkan alma mater tercinta. Berapa event-event hebat yang kita lalui dan garap bersama guna meningkatkan eksistensi kampus kebanggaan. Dan berapa kilometer kita tempuh teman-teman untuk konvoi bersama dalam kegiatan field trip maupun CFHC yang sangat seru guna memberikan manfaat pada pasien dan masyarakat. Teman-temanku, pengalaman dan memori berharga ini tentunya tidak akan kita peroleh dan rasakan jika kita semua tidak bersama-sama menempuh pendidikan di kampus kebanggaan dan alma mater tercinta PSIK FK KMK UGM. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada alma mater tercinta, khususnya kepada guru-guru kami dari berbagai departemen, guru-guru kami dari RSUP Dr. Sarjito, guru-guru kami dari Rumah Sakit Akademik UGM, serta guru-guru kami dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada guru-guru kami
untuk senantiasa memberikan dukungan agar kami terus belajar, menanamkan nilai-nilai guna menjadi pembelajar sepanjang hayat. Semoga kami dapat meneruskan perjuangan guru-guru kami, serta dapat menerapkan ilmu yang telah kami peroleh. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada guru-guru tanpa tanda jasa, yaitu para pasien yang dengan ikhlas menjawab berbagai pertanyaan pengkajian kami di tengah rasa tidak nyaman karena penyakit yang mereka derita. Berkat pasien-pasien inilah kami mampu mempraktikkan ilmu yang sudah kami pelajari. Tetapi lebih dari itu, para pasien dan keluarga pasien membuat kami memahami betapa pentingnya kehadiran, peran, dan sisi kemanusiaan seorang perawat. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tenaga kependidikan yang telah mendukung kelancaran proses belajar kami selama masa profesi. Ucapan terima kasih yang terakhir dan terpenting kami ingin sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga kami yang selama ini mendukung kami. Terima kasih sudah memilih menurunkan ego, merelakan keamanan kami untuk tetap menjalani pendidikan selama masa pandemi. Terima kasih sudah memahami bahwa perjalanan menjadi seorang nurse bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan perjalanan yang panjang dan berat. Ayah, Ibu, terima kasih karena atas berkat doamu kami semua dapat mencapai titik ini. Papa, Mama, maafkan kami yang harus merantau namun jarang pulang karena padatnya jadwal kuliah dan kegiatan kemahasiswaan. Ayah, Ibu, maafkan kami jika sampai saat ini kami belum bisa membahagiakan ayah dan ibu dan membuat yang terbaik. Maafkan kami jika selama ini kami terlalu sibuk dengan tugas sehingga terkadang kami lalai untuk memberikan kabar kepada ayah dan ibu. Sekali lagi terima kasih kepada ayah ibu yang ikhlas menerima tuntutan profesi kami yang mudah-mudahan akan memajukan kesehatan masyarakat Indonesia. Selepas hari ini dengan menyandang gelar baru sebagai seorang nurse, ada tanggung jawab yang lebih besar yang menanti kita teman-teman. With great power comes great responsibility. Sebuah tanggung jawab untuk terus menjaga ilmu dan mengasah kualitas diri, serta tanggung jawab untuk menebar kebaikan dan mengakses kebenaran. Akhir kata teman-temanku, ingatlah bahwa gelar yang kita peroleh hari ini adalah awal dari proses perjalanan panjang kita. Apapun jalan yang akan kita tempuh, selalu percaya bahwa kita bisa dan pasti bisa melaluinya. Teman-temanku, terima kasih atas semua cerita, cinta, dan kebersamaan kita selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui sumpah dan janji kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya tutup sambutan saya hari ini, saya ingin menyampaikan satu buah pantun seperti biasa. Jalan-jalan ke rumah Bu Haryani. Tak lupa berkunjung ke rumah Bu Tanti. Masa indah dengan kalian di sini akan selalu terkenang kini dan nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita ikuti pembacaan doa syukur yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Dumono MPDI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal anwat innaka syamun qaribun mujibut da'wat.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma imanan ta'iman wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an. Rabbi auziqni an ashkura nikmatan amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu wa la tahmil min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna al kamil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, dan hanya karena jualah kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelantikan NAS FKKMK UGM. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar adanya, sehingga kami mampu untuk meladaninya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu benar-benar salah, sehingga kami mampu untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan, berilah kepada kami keselamatan, dan berilah kepada kami kemudahan dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai abdi negara maupun sebagai abdi masyarakat. Khususnya adalah kepada NAS yang baru saja dilantik. Semoga mereka mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai NAS, dan juga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mengamalkan ilmunya kepada masyarakat dan berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Dan semoga mampu menjadi NAS yang profesional. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, janganlah Engkau bebankan beban yang berat kepada mereka, beban yang tidak mampu untuk memikulnya, maka ringankanlah mereka, langkah mereka untuk menatap masa depan yang lebih cerah dan membahagiakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya lagu Viva Medica ciptaan Dr. Damudoro Nuradyo SPSK diikuti oleh seluruh nurse baru. Nurse baru dimohon untuk berdiri. Menjunjung
Disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan persembahan dari nurse baru. Persembahan akan disampaikan dalam bentuk video. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menikmati. Beres-beres kok. Insya Allah aku dari Jogja jam 12, Ma. Iya, Ma. Udah ya, Ma. Aku mau beres-beres dulu. Udah, Mama. Setelah 5 tahun tinggal dan menuntut ilmu di kota Jogja, akhirnya besok aku akan kembali ke kota asalku. Kota Jogja dan tentunya PSIK FKKMK UGM telah memberikan begitu banyak momen yang berharga bagiku. Aku teringat saat dulu masih menjadi mahasiswa. Teman-temanku bertemu di gedung Ismangun tercinta. Kami memulai kegiatan akademik bersama dengan dosen-dosen yang begitu hebat, yang membagikan ilmunya pada saat kuliah, tutorial, dan juga skills. Selain kegiatan akademik, namanya juga mahasiswa, kurang lengkap rasanya bila tidak mengeksplor berbagai pengembangan diri. Kami pun mengikuti berbagai aktivitas organisasi maupun komunitas. Tidak cukup di situ, bahkan ada yang mengikuti berbagai kompetisi serta exchange. Rasanya puluhan event sudah menjadi kesibukan kami selain belajar di sini. Rindu sekali ketika teringat sudut-sudut kampus yang ramai akan gelak tawa dan diskusi kami. Memasuki tahun terakhir, kami pun mulai disibukkan dengan KKN dan skripsi. Untuk KKN, beruntung sekali ada yang bisa langsung terjun ke lapangan, walaupun sebagian besar harus dilaksanakan daring. Tapi untuk skripsi, kita harus menyiapkan seminar proposal, mengambil data, menulis, revisi, dan revisi, hingga akhirnya sidang serta wisuda. Nah, selanjutnya adalah fase yang gak kalah seru, yaitu profesi. Pembelajaran kini dilakukan di rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga komunitas. Kami jadi bisa mencoba berbagai tempat praktik. Dan di fase profesi ini, kami benar-benar belajar langsung menghadapi pasien dan keluarganya. Kami mulai mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari selama S1, tentunya di bawah supervisi Bapak Ibu perawat yang luar biasa.
Kami pun sudah melewati 11 tase yang luar biasa, yang tentunya menambah kemampuan kami untuk menjadi perawat profesional. Walaupun kegiatan profesi yang kami lewati bersamaan dengan pandemi COVID-19, ternyata kami tetap bisa melewati itu semua dengan happy. Rasanya kangen sekali untuk dipanggil sebagai DPSIK, tentunya dengan baju telur asin dan gaun hijaunya. Tidak lupa, kami pun mengabadikan semua momen selama profesi ini. Pokoknya seru banget deh selama setahun menjalani pendidikan profesi ini. Tapi sebenarnya meskipun terlihat menyenangkan, jujur tidak jarang juga pendidikan profesi memposisikanku pada titik tersulit. Aku pun jadi teringat pada saat-saat kelam itu. Jessica, are you okay? Aku nggak apa-apa, Mbak. Kamu mau cerita, Dek? Siapa tahu aku bisa bantu. Tenang aja, soal confidentiality, aku jamin. Nggak apa-apa, Mbak. Tadi aku habis dimarahin sama keluarga pasien gara-gara aku gagal masang infus. Jujur aku udah gak kuat, Mbak, ngejalanin profesi ini. Apa yang membuat kamu gak kuat? Aku merasa banyak hal aja gitu yang harus kulalui. Mulai dari dimarahin keluarganya pasien, dimarahin sama nakes lain. Kadang aku juga ngerasa kesulitan, Mbak, untuk nerapin keterampilan yang udah aku pelajarin. Contohnya kayak tadi. Aku belajar masang infus tapi aku gagal. Aku udah gak tahu itu gagal yang keberapa kali. Dek, aku mengerti situasi kamu. Rasanya tuh aku pengen nyerah, Mbak. Rasanya aku pengen berhenti dari profesi ini. Adek, tenang. Kamu udah berjalan sejauh ini. Aku tuh bangga banget sama kamu. Menjalani profesi ini memang gak mudah. Rasanya aku gak pantas, Mbak, jadi perawat. Dek, menjadi perawat itu adalah tugas yang mulia. Kita bekerja untuk manusia, jadi kita harus memberikan yang terbaik, kan? Dan namanya juga manusia, wajar sekali kalau kita melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kita harus selalu belajar. Kita harus terus memperbaiki apapun kekurangan kita. Ya, dan aku yakin kamu pasti bisa menjadi perawat profesional. Kamu pasti kuat menghadapi ini semua. Iya, Mbak benar. Menjadi perawat itu adalah satu hal yang harus diperjuangkan. Makasih banyak ya, Mbak. Mbak udah nasihatin aku. Doain aku ya, Mbak. Mudah-mudahan aku bisa seperti Mbak. Semangat.
akhirnya, setelah menjalani pendidikan profesi selama 1,5 tahun, aku pun dilantik sebagai seorang nurse profesional. Proses yang panjang, namun begitu berharga. Lalu, setelah menjadi seorang nurse, apakah tugasku sudah selesai? Belum. Perjalanan justru baru akan dimulai. Because I'm a nurse, a long life learner, and I'm ready to dedicate my life for humanity. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Congratulations for your achievement. This is your big day. Kalian adalah salah satu angkatan yang terbaik yang dimiliki oleh PMIK FK KMK UGM. So I am so proud of you. Sekali lagi congratulations. Do your best for yourself, do your best for your community, and do your best for your country. See you, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya selamat untuk kalian, berikan pada orang tua kalian kalau pengen bisa ke depan, maju. Kami mengucapkan selamat kepada nurse baru yang telah menempuh pendidikan di program studi ilmu keperawatan. Harapan kami, semoga kalian bisa mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan dan selamat berkarir untuk dunia keperawatan. Salam perawatan, maju terus. Terima kasih. Hingga sedih tak mau datang lagi. Selamat untuk anak-anakku nurse baru. Anda sudah lulus dan selamat berjuang, selamat menghadapi dunia nyata menjadi real nurse. Bersamamu ku habiskan waktu senang. Saya ucapkan selamat pada nurse baru. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada para nurse baru. Yang pertama, bahwa sukses itulah sebuah perjalanan, dan menjadi nurse adalah salah satu tahapan dalam perjalanan itu. Jangan pernah berhenti, teruslah berjalan. Yang kedua, sekarang saatnya Anda melangkah ke dunia nyata. Bagaimanapun suksesnya Anda dalam perkuliahan, pola pikir Anda harus segera diubah untuk siap berkarya di dunia kerja yang akan sangat berbeda. Selamat dan sukses. Janganlah berganti, janganlah berganti. Halo, assalamualaikum. Nama saya Sri Warsini. Saya mengucapkan selamat kepada kalian lulusan nurse baru angkatan 2020. Sukses terus dimanapun kalian berada. Jaga terus nama baik alma mater, dan saya tunggu kalian di Magister Keperawatan UGM. Bagi para baru, saya ucapkan selamat karena kalian sudah lulus profesi perawatan. Sekarang saatnya melangkah ke dunia nyata. Selalu semangat dan semangat.
Selamat untuk mahasiswa yang pada hari ini diangkat sumpah. Satu tahapan telah selesai dilalui, uji kompetensi dan angkat sumpah. Tahapan berikutnya tidak kalah bobotnya dalam tantangan. Tapi ingat, salah satu soft skill yang didapat pada saat pendidikan profesi adalah pembelajaran seumur hidup. Pakai soft skill tersebut untuk tantangan ke depan. Insya Allah akan sukses ke depannya. Selamat untuk semuanya. Adik sekalian, saya selaku dosen Anda, saya ucapkan selamat untuk adik-adik semuanya, para nurse baru tahun 2022 ini. Tentunya ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk adik-adik semuanya. Karena apa? Adik-adik ditempa dengan kondisi pandemi, dan itu adalah satu pembelajaran yang sangat berharga untuk adik-adik semuanya. Kemudian juga nanti ini adalah sebenarnya dalam rangka, kemudian akan menjadi langkah nyata. Kalau selama pendidikan kan sebenarnya masih seakan-akan semi nyata, tapi nanti ketika adik-adik akan jadi nurse, itu adalah satu usaha yang nyata, dimana itu adalah bulan yang lagi, satu bulan lagi yang nanti adik-adik berkontribusi itu nanti akan berjuang menjadi nurse. Atas dilantiknya para nurse muda yang dilantik hari ini. Semangat berkarya, semangat mengabdi, karena ini adalah awal perjuangan kalian. Sukses selalu buat kalian semua. Ya, demikianlah persembahan dari nurse baru. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti pemberian ucapan selamat kepada nurse baru. Kepada nurse baru kami mohon untuk dapat berdiri di tempat masing-masing, termasuk yang berada di ruang Zoom. Pemberian ucapan selamat kepada nurse baru akan diawali dari rombongan dekanat. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan, Ibu Kaprodi, para kadep, dan Ibu dari Pengurus Kagama Komisariat Kedokteran untuk memberikan ucapan selamat, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.
bebas boleh? Bebas ya, belajar ya. Yang di Zoom boleh ikut ya. Yang di Zoom bisa standby, tampilkan wajah terbaik. Oke, siap. Ya, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat, maka kita sudah sampai pada penghujung acara pelantikan nurse periode kedua tahun akademik 2021-2022. Kami atas nama seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada nurse baru yang telah dilantik pada hari ini beserta keluarga. Semoga para nurse baru dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.